Untuk kasus 2 sampel ini kita awali dengan uji rata-rata 2 sampel bebas dan variasi populasinya keduanya diketahui ya, atau kalau di ringkasan adalah posisinya ini. Uji rata-rata dengan 2 sampel bebas di mana variasi keduanya diketahui ya. Oke, dan variasinya sama. Ini ringkasnya di sini ya. Sebenarnya intinya adalah kita tahu Z hitungnya, tahu daerah penolakannya gitu ya. Nah, dan kemudian mengidentifikasinya ya. Langsung kita lihat saja contohnya. Di sini diketahui benang A simpangan bakunya sekian, simpangan B sekian. Kemudian sebuah pernyataan bahwa daya rentang benang A melebihi daya rentang B. Ya, jadi di sini sekarang kita sudah melibatkan 2 sampel, sampel benang A dan sampel benang B. Sudah muncul pernyataan juga bahwa bahwa rata-rata benang A lebih besar dari rentang B. Melebihi, kata-kata melebihi ini sudah mengidentifikasi bahwa ini adalah uji sisi kanan ya, dimana kita menjadikan A sebagai mu1 dan B sebagai mu2. Untuk menguji pernyataan 50 potong benang ya dari tiap jenis, jadi 50 untuk benang A, 50 untuk benang B. Kemudian rata-rata benang A sekian, rata-rata benang B sekian untuk rata-rata sampelnya ya. Nah, di sini alfanya adalah atau taraf signifikasinya adalah 0,05. Yang pertama ya, saat pertama mutlak pokoknya harus benar dulu menentukan hipotesisnya. Ya, kalau hipotesisnya benar, nanti ya kesimpulan juga akan benar. Nah, tadi saya menyatakan mu1 sebagai benang A dan mu2 sebagai benang B, dan kita akan menguji apakah benang A melebihi dari rata-rata benang B, maka hasilnya mu1 lebih besar dari mu2. Oke. Alfanya 0,05. Statistik ujinya mengikuti saja ya, bahwa X bar 1 kurangi X bar 2 dibagi sigma 1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian daerah penolakannya hanya uji sisi kanan, maka ini Z hitung dari Z alfa. Kemudian ini 6,28 itu tadi apa? Untuk menguji 50 potong benang tipis untuk ya. Jadi simpangan bakunya, simpangan baku dari benang A itu 6,28. Jadi ini simpangan baku populasi benang A, simpangan populasi benang B. Ini rata-rata benang A, rata-rata sampel benang B. Kemudian diketahui bahwa sampel yang diambil semuanya adalah 50. Kemudian Z alfanya kita gunakan 1,64. Saya gunakan 1,64 saja karena Excel yang saya sediakan hanya itu ya di tabel. Nah, kita tentukan Z hitungnya ya. X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi sigma 1 kuadrat dibagi N1 sigma kuadrat dibagi N2. Hasilnya adalah ini ya. Kemudian Z alfanya 1,65. Dari sini ketahui bahwa Z hitungnya adalah lebih besar dari Z alfanya. Ketentuannya H0 ditolak jika lebih besar, maka H0 ditolak. Maka pernyataan daya rentang A melebihi daya rentang rata-rata benang B itu dapat dibenarkan ya. Jadi pernyataan ini dibenarkan karena kita menolak H0. Oke, jadi saya kira untuk teknis ini saya kira sudah bisa ya. Yang perlu ditegaskan adalah tadi apa? Kita bisa mengidentifikasi ujinya apa. Kemudian satu sisi apa, dua sisi, kemudian mengidentifikasi mana mu0, mana X bar, seperti itu ya. Ini contoh yang kedua, sampelnya N1 25 ya, N2 nya 36. Kemudian simpangan baku populasi 1 5,2. Kemudian simpangan baku yang kedua adalah ini, yang rata-ratanya ini. Itu apakah kedua populasi sama? Rata-rata ya. Ini ya, pernyataan rata-rata kedua sama ini mengarahkan bahwa ini pada dua sisi ya. Ya, sama atau beda. Kemudian di sini ya simpangan bakunya 5,2 ya, simpangan bakunya sudah kita jelas dengan jelas ya di sini. X per 1, jadi dari 50 sampel itu
ya di sini 81 ini sebenarnya ini sampel ya sampel ya, dari sampel itu 81 sebagai sampel. Jadi di sini 81 sebagai sampel 1, 76 sebagai sampel 2, kita masukkan angkanya. Kemudian ini alfanya 0,01, maka Z alfa keduanya 0,005. Dalam tabel dicek hasilnya adalah ini, dan Z hitung hasilnya adalah lebih besar ya. Di sini saya menggunakan yang positif ya, karena Z hitungnya positif, maka saya gunakan yang ini. Hal ditolak ketika Z hitungnya lebih besar dari Z alfa per 2. Di sini saya peroleh Z hitungnya adalah 4,22, Z hitungnya Z alfanya adalah 2,575, maka ditolak ya. Nah, ditolak, maka jawaban ini benarkan atau tidak sama. Jadi apakah sama? Jawabannya tidak sama ya, karena yang kita terima adalah pernyataan H1 ya. Oke, itu kasus untuk sampel di mana variasinya diketahui dan variasi tidak sama. Nah, sekarang kasus untuk yang variasinya tidak diketahui ya, kasus yang ini variasinya tidak diketahui. Kasus yang terjadi adalah, kita lihat contohnya langsung saja ya. Nah, di sini kita hanya ada sampel ya, hanya ada sampel. Nanti kita belum menghitung sendiri ya, belum disebutkan. Nah, cuma biasanya soal itu juga mempertimbangkan ya, kalau soal yang kita diminta nyari lagi biasanya datanya tidak terlalu banyak ya, seperti itu. Langsung saja contohnya ya. Di sini ada suatu serum. Untuk menentukan apakah serum baru akan memperlambat leukemia, 9 tikus dipilih yang semuanya adalah terkena penyakit tersebut. Pada tahap lanjut, 5 tikus mendapat serum dan 4 tidak. Umur dalam tahun sejak permulaan berjamaah sebagai berikut. Jadi di sini ada 9 tikus dibagi 2, yang 5 diberi perlakuan, artinya diberi serum, yang 4 tidak tanpa perlakuan, hanya tidak diberi serum. Nah, di sini akan diuji apakah serum tadi menolong. Maksudnya apakah dengan diberi serum itu, ini kan usia ya. Ya, apakah dengan diberi serum itu usianya akan lebih panjang gitu ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya misalkan yang saya beri perlakuan itu adalah Miu 1, yang tanpa perlakuan itu Miu 2. Kira-kira ujinya apa ini? Kalau ini ujinya implisit sekali ya, nggak kelihatan ya. Ya, dapat menolong ya, dapat menolong itu artinya usianya lebih panjang. Artinya kita punya prediksi bahwa yang diberi perlakuan itu akan lebih panjang dengan yang tidak diberi perlakuan. Seperti itu ya. Nah, maka di sini hipotesisnya adalah ini. Ya, kenapa bisa seperti ini? Karena saya asumsikan umur tikus yang diberi serum ya, itu menolong, artinya ada lebih panjang usianya dibandingkan tikus yang tidak diberi serum ya. Jadi ini menggunakan uji satu sisi, uji sisi kanan ya. Ya, kemudian ini alfanya 0,05 dari soal diketahui. Kemudian statistiknya menggunakan ini ya, karena di sini tidak diketahui variansinya. Kemudian daerah penolakannya, karena ini adalah uji sisi kanan, maka kita menggunakan T hitung. Jadi ujungan uji T ya, maka menyesuaikan nanti menggunakan uji T. Kemudian, nah ini kita bisa mencarinya dengan menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ini silakan ya, nanti bisa menggunakan yang sesuai dengan menurut kalian paling mudah ya. Dengan sebuah hitungan diperoleh S1 kuadratnya adalah 3,883. Oke, atau mungkin coba kita hitung ya di sini. Misalnya kita harus memasukkan data baru ya. Ya, ini adalah 2,1, 5,3, 1,4, 4,6, dan 0,9 ya. Ini kita perlu mencari apa?
Saya menggunakan yang sampel 1 ya. Kita perlu mencari expire ya. Ya, sip, start. Expire-nya adalah ini ya, 2,84. Ternyata ada yang keliru ya datanya. 4,6 ya. Saya tadi ngetiknya 4,5 tapi memang hasilnya ini belum pas, jadi ini mungkin kita perbaiki saja. Hasilnya adalah 2,86. Sebenarnya mungkin ini saya salah ketik saja ya. Ini 2,86. Nah, kemudian di sini kita cari simpangan bakunya adalah 1,97 yang kita gunakan kan variansinya, maka ini kita kuadratkan, hasilnya 3,883. Oke ya, saya kira yang lain nanti mengikuti saja. Nah, kita masukkan nilai-nilai ini dalam rumus SP ya, ini ya. Ya, ini SP, saya kira di sini ada penambahan. Ya, ini adalah SP. Kita peroleh ini 2,803 ya. Kemudian kita masukkan nilai ini ke dalam rumus T hitung diperoleh 0,699. Jika ada kesalahan hitung boleh diperbaiki ya. Kemudian di sini kita mencari T alfanya. Jadi T alfa T hitungnya adalah T alfa dikurangi kita lihat di sini. Statistiknya adalah derajat kebebasannya adalah ini. N plus 1 N1 plus N2 dikurangi 2. Maka di sini N1-nya 5, N2-nya 4, 9 dikurangi 2, 7 ya. Hasilnya 2,998. Nah, di sini H0 ditolak kalau T hitung lebih besar dari T alfa, hasilnya lebih besar, maka H0 ditolak ya. Oh ya, karena 0,999 maka H0 ditolak. Ya, H0 ditolak karena hasilnya lebih kecil. Sorry, benar ya. Ini berarti saya yang salah ya. Ini H0 diterima benar, kurang dari ya. H0 diterima berarti ini artinya menerima ini, dimana ini bisa kita artikan sebagai bahwa serum itu tidak menolong karena usianya tidak lebih lama dari usia dari yang diberi perlakuan, tidak lebih lama dari usia yang tidak diberi perlakuan ya. Di sini serum dikatakan tidak menolong. Contoh yang kedua adalah suatu penelitian untuk menentukan apakah bahan ajar fisika lebih mudah dipahami apabila disertai dengan lab. Mahasiswa dipilih secara acak untuk ikut dalam salah satu dari 3 jam per minggu tanpa lab dan 4 jam per minggu dengan lab ya. Dalam kelas dengan lab 11 mahasiswa. Ya, ini saya katakan sebagai kelompok A1 ya. 11 mahasiswa, rata-ratanya 85, simpangan bakunya 0,47. Kemudian sampel yang kedua, yang kelas tanpa lab 17 siswa, rata-rata 9, simpangan bakunya 6,1. Nah, di sini simpangan baku yang pertama 4,7 ya. Diketahui ini ya, 6,7, expire 1-nya 8,85, expire 2-nya 79, sudah diketahui ya. N1-nya 11, N2-nya 7, diperoleh T hitungnya ini ya dengan SP. Ini SP ya, tidak pakai kuadrat ya. Oh, benar ya, ini SP kuadrat ya. Oh ya. Sedangkan yang kita pakai nanti adalah S, berarti nanti diakarkan. Oke, sudah benar ya, berarti yang tadi juga sudah benar. S kuadrat P, berarti ini tadi juga S kuadrat P, nanti yang kita gunakan kan S P-nya saja ya, sehingga ini perlu kita akarkan gitu ya. Oke, di sini setelah ketemu SP-nya nanti ya dimasukkan ke dalam rumus T ini akan diperoleh hasilnya 2,3